di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat berkonsentrasi, kami dapat bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kakak mau tanya dulu. Kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Karena kita akan menyapa Bapa kita di sorga melalui pujian Selamat Pagi Bapa. Semuanya buat gerakan ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa beri harapan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa beri harapan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Semuanya masih bangkit berdiri ya, karena kita akan menyanyikan lagu pujian Bangkit. Semuanya boleh sambil tepuk tangan ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Semuanya boleh duduk kembali. Kakak mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Apa semuanya udah lebih senang atau masih ada yang cemberut, masih ada yang marah-marah, malas-malasan? Tapi enggak ya, anak Tuhan pasti lebih semangat lagi memuji Tuhan. Pasti lebih gembira, karena gembira itu adalah obat. Kita angkat pujian kita bernyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira, adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, berikan tulah. Hati yang gembira, sekali lagi ya. Hati yang gembira, adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulah. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke,
karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap berdoa kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang merangkap tinggi dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan atas kehadiran-Mu pada hari ini, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami juga berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena berkat-Mu kami dapat beribadah hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kakak kami yang akan menceritakan sebagian daripada firman-Mu, supaya dia dapat menceritakannya dengan baik dan kami yang mendengar juga bisa semakin berkonsentrasi. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak yakin adik-adik pasti suka cita ya. Kenapa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo kakak mau tanya, hari apa hari ini? Hari Minggu ya. Hari yang seharusnya kita pergi ke gereja. Tapi karena paman corona ya deh ya, kita nggak bisa lagi pergi ke gereja. Karena corona ya sudah membuat kita harus beribadah dari rumah masing-masing ya adik-adik ya. Nah, hari ini adik-adik ya, bahan firman Tuhan ya yang harus kita baca pada hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo, diambil kitabnya. Ayo, buka ya kitabnya di Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo sama-sama baca dengan Kak Erni ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Itulah kata firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini tema kita adalah keinginan dan kebutuhan. Ayo diucapkan adik-adik, terutama anak balita sama anak kecil ya. Ikuti Kak Erni ya. Keinginan. 1, 2, 3 ya. Keinginan.
Yang kedua, kebutuhan. Ayo, 1, 2, 3. Kebutuhan. Ya. Nah, itulah tema kita hari ini adik-adik, yaitu keinginan dan kebutuhan. Mungkin kalau abang-abangnya atau kakak-kakak remaja mungkin sudah mengerti apa itu keinginan kebutuhannya. Tapi mungkin bagi adik-adik yang masih balita, anak kecil, mungkin juga anak tanggung masih belum mengerti kali ya keinginan dan kebutuhan. Nah, Kak Erni mau jelaskan ya. Nah, jadi kebutuhan itu adik-adik, itu adalah hal yang mendasar dalam hidup manusia. Itu harus dipenuhi. Misalnya makan. Ada nggak manusia hidup tanpa makan? Nggak ada kan? Nah, yang kedua, pakaian. Ada nggak manusia hidup tanpa pakaian? Nggak ada kan? Nah, yang ketiga, ada nggak manusia hidup tanpa tempat tinggal atau rumah? Nggak ada kan adik-adik? Nah, jadi itulah yang dikatakan kebutuhan. Sesuatu yang kita butuhkan setiap harinya. Makanan, tempat tinggal, pakaian, ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kakak mau jelaskan apa itu keinginan. Keinginan itu adik-adik adalah hal yang tidak mendasar dalam kehidupan kita. Misalnya, adik-adik pingin mobil mewah, ya, kalung emas, ya, ataupun bagi anak cowok pingin jam tangan yang mahal-mahal, yang canggih, atau pingin HP yang terbaru. Itu namanya keinginan ya adik-adik ya. Nah, jadi sangat berbeda antara keinginan dan kebutuhan ya adik-adik ya. Nah, jadi seperti tadi bahan Alkitab kita ya, tadi di sini dijelaskan adik-adik bahwa Paulus ya, Rasul Paulus ya adik-adik ya, mengingatkan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan ya. Akan tetapi tidak semuanya berguna ya. Misalnya jadi mau pingin makan es krim nih, tapi adik-adik lagi demam nih. Ternyata adik-adik lagi demam, lagi batuk. Mak, aku minta beli es krim, Mak. Ting, datang tuh es krim, dibeliin. Cocok nggak kamu makan es krim? Lagi demam, lagi batuk. Enggak kan? Nah, itu namanya tidak kebutuhan. Jadi jangan makan es krim kalau lagi batuk ataupun demam. Nah, jadi itulah yang dikatakan Rasul Paulus tadi bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, akan tetapi tidak semuanya berguna. Demikian juga keinginan kita, tidak semua itu benar. Artinya tidak selamanya keinginan kita itu benar ya. Misalnya nih, anak cowok nih, abang-abang remaja, aku pingin nih sepeda motor merek Yamaha yang tercanggih. Lalu dia balap-balap tabrakan, ya kan? Nah, kakinya patah. Ya, tadinya kakinya bagus, sudah jadi pincang di jalan nih, jadi pincang. Nah, jadi itu makanya dikatakan tadi bahwa akan tetapi segala sesuatu itu kata tadi ya kan, diperbolehkan, akan tetapi tidak semuanya berguna. Demikian juga keinginan kita tidak semua benar. Jadi itulah keinginan tadi ya, keinginan itu tidak semua benar. Karena kadang-kadang keinginan kita itu bisa juga mencelakakan, seperti abang yang tadi ya beli sepeda motor akhirnya tabrakan. Nah, itu namanya masih keinginan ya jadi ya. Nah, jadi di sini adik-adik, kakak mau kasih tahu ya bahwa adik-adik harus bisa membedakan ya mana itu keinginan adik-adik, mana itu kebutuhan ya. Nah, sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut ya, kakak sudah siapkan satu video di sini supaya adik-adik bisa mengerti apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Mari kita saksikan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bima. Kali ini Bima akan bercerita tentang kebutuhan versus keinginan. Yeay! Teman-teman tahu nggak sih, alam kita ini sangat kaya raya. Ada pohon-pohon, minyak, gas alam, dan air yang jumlahnya cukup banyak. Tapi kalau kita menebang pohon terus-menerus, kira-kira pohonnya akan habis tidak ya jika kita tidak menanam kembali? Ya, pohon akan habis jika ditebang terus-menerus karena pohon bersifat terbatas. Begitu juga dengan air, minyak, dan gas. Kalau kita tidak hemat dalam menggunakannya, maka akan habis. Pernah nggak terbayang bagaimana jika air habis, minyak habis, dan gas juga habis? Minyak
dan gas merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Begitupun dengan uang kita. Kalau kita gunakan terus-menerus tanpa menghasilkan uang lagi, uang kita akan cepat habis. Teman-teman, karena uang kita juga jumlahnya terbatas, maka tidak semua yang kita inginkan bisa kita beli. Kita harus memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dengan layak. Misalnya baju, makanan, pendidikan, buku, dan sepatu untuk sekolah. Keinginan adalah fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Namun, jika tidak dimiliki, tidak mengganggu kelangsungan hidup. Misalnya boneka, mobil-mobilan, permen, dan snack. Nah, adik-adik gimana? Kamu sudah saksikan videonya kan? Nah, jadi di sini adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik ya, bahwa kalau adik-adik misalnya punya tabungan ya, ataupun misalnya dikasih mamanya nih jajan ya, satu minggu misalnya 50.000 nih kakak punya uang 50.000 nih. Nah, misalnya satu minggu adik-adik dikasih jajan 50.000, berarti satu hari bisa dibilang 8.000 ya, satu hari ya, ataupun misalnya 7.500. Nah, dengan jajan adik-adik ini ya, sesuai tema kita ya, kebutuhan dan keinginan. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, apa yang adik-adik beli? Apakah adik-adik mau beli boneka dengan uang yang 50.000 itu ya? Itu jajan seminggu loh. Nah, atau misalnya adik-adik ingin membeli aqua botol yang gede ya, ataupun aqua gelas satu kotak ya. Nah, misalnya juga adik-adik dengan uang 50.000 itu ya, misalnya adik-adik mau membeli pulpen ya, ataupun misalnya adik-adik mau membeli coklat ya, atau makanan-makanan coklat ya. Terus misalnya adik-adik bilang, aku mau beli permen, beli 2 bungkus yang gede ya kan. Nah, ataupun adik-adik misalnya bilang, aku mau beli renungan harian ya, ataupun mau beli buku tulis 1 lusin ya. Nah, ataupun di sini adik-adik mau bilang, kak, aku mau beli makanan aja lah kak, nasi pakai tahu ya. Nah, dengan uang 50.000 ini adik-adik bisa membeli semuanya ya. Bahkan juga ya, adik-adik ya bisa juga ya membeli misalnya orong-orong ya, ataupun membeli misalnya apa namanya itu yang gula-gula itu yang berputar itu, gula sabut ya. Nah, jadi di sini kakak mau tanya ya, dari semua yang kakak tunjukkan tadi di sini adik-adik, nah mana yang menjadi kebutuhan adik-adik ya? Apakah buku rohani ini tadi, renungan harian, apakah ini menjadi kebutuhan kamu? Ya, ini menjadi kebutuhan. Ingat, ini adalah kebutuhan. Renungan harian ini adalah untuk kebutuhan rohani kamu ya. Nah, makanan ini adalah kebutuhan untuk tubuh kamu ya adik-adik ya. Nah, sedangkan aqua, air ya seperti ini kebutuhan tidak? Kebutuhan ya, karena manusia nggak bisa hidup tanpa minum, tanpa air ya. Jadi ini adalah kebutuhan. Jadi dengan uang kamu yang 50 tadi, kamu boleh membeli kebutuhan kamu. Nah, sedangkan ini permen, coklat, ini keinginan ya. Seandainya ini pun tidak kamu beli, tidak apa-apa ya, kamu bisa tetap hidup. Tapi kalau kamu tidak makan ya, kamu tidak minum, ini nggak bisa, kamu nggak bisa hidup ya, karena manusia membutuhkan makanan dan minuman. Inilah dia kebutuhan adik-adik, dan ini tadi adalah keinginan ya. Makanan-makanan seperti ini namanya keinginan. Atau misalnya abang-abangnya yang sudah mulai sekolah SD, SMP, SMA perlu HP. Ya,
HP juga adalah salah satu kebutuhan anak sekolah ya. Karena sejak zaman corona ini anak-anak sekolah semua belajar di rumah. Kita perlu HP, tapi nggak usah yang mahal-mahal ya. Kalau kita beli yang mahal-mahal yang bermerek itu namanya keinginan. Tapi kalau HP-nya ya sesuai jangkauan uang orang tua kita, itu namanya kebutuhan ya. Terkhusus juga buat abang-abang, kakak-kakak kita yang remaja, misalnya mau beli sepatu nih ya, nggak perlu sepatu mahal-mahal ya, yang sampai harganya sampai 500.000 bahkan 1 juta. Kasihan mamanya, kasihan bapaknya ya, karena uang yang dihasilkan orang tua kan bukan untuk kita saja kan ya, ada juga kakak kita ya. Nah, jadi kita harus selalu hidup sederhana ya, karena Tuhan juga selalu menunjukkan hidup yang sederhana. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus, dia selalu sederhana ketika dia hidup di dunia ya. Nah, jadi adik-adik harus ingat, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi utamakanlah dulu apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya kamu anak sekolah ya, yang kamu butuhkan adalah buku tulis ya, pensil, pulpen ya, buku-buku bacaan, itu yang kamu butuhkan. Nah, sedangkan kalau seperti boneka ya, ataupun kamu butuh kalung emas, anting-anting, jam tangan yang mewah, itu adalah keinginan ya. Itu jangan dipaksakan ya kepada orang tua kita dia. Nanti kamu bilang, "Mak, aku pingin mak itu jam tangannya mak. Itu mak cantik kali, belilah mak." Harganya nanti bisa sampai 2 juta adik-adik. Ya, uang mamanya nggak ada, uang bapaknya nggak ada. Gimana mau beli? Itu namanya keinginan. Nah, jadi kalau itu misalnya memang tidak menjadi kebutuhan kita, tidak usah kita bilang sama orang tua kita ya. Jangan kita bilang sama orang tua kita, "Mak, beli itu," jangan. Karena kita lihat, oh itu tidak kebutuhan. Aku nggak terlalu perlu. Di rumah ada kok jam dinding kan? Kita bisa lihat jam berapa kita bangun, jam berapa kita makan, jam berapa kita tidur. Lihat aja jam dinding di rumah. Ya kan adik-adik? Nah, jadi adik-adik di rumah, sesuai dengan tema kita hari ini tadi adik-adik ya, keinginan dan kebutuhan. Maka di sini Kak Erni mau bilang, utamakanlah kebutuhan ya setiap harinya ya, dan juga jangan terlalu memaksakan keinginan adik-adik. Yang perlu adik-adik ketahui adalah supaya adik-adik boleh tetap bersekolah dari rumah ya, dan juga boleh tetap beribadah dari rumah ya, dengan mengutamakan kebutuhan yang primer ya. Terima kasih, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu Tuhan pada hari ini, yang mana Bapa sudah kau berikan kami Tuhan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dari kitab Korintus tadi Bapa, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kami supaya Tuhan kami bijaksana dalam memilih segala sesuatu dan juga membeli segala sesuatu, sehingga segala sesuatu berguna dan bisa membangun Tuhan diri kami. Bapa, biarlah kau membantu adik-adik kami supaya mereka bijaksana dalam memilih segala sesuatu. Tuhan, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Ingin aku hidup
bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan atas surga-Mu pada hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, berkatilah persembahan kami hari ini Tuhan, agar dapat berguna bagi pembangunan gereja. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami sebelumnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas berkatnya kita dapat beribadah pada hari ini. Maka dengan itu mari kita angkat pujian kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi Kami Semua. Kami semua anak sekolah minggu dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, ya, mari kita satukan hati kita, ya, tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, karena ibadah online kami sudah terlaksana hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Bapa Sorgawi, sekalipun ini adalah masa pandemi Corona Bapa, tapi itu tidak menghalangi kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah kami jauh lebih besar daripada Corona ini Bapa. Sehingga karena nama-Mu Tuhan, kami tidak gentar dan tidak takut Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Dan sekalipun Tuhan adik-adik kami juga bersekolah dari rumah, Tuhan tetap menyertai mereka. Bapa, beri kesehatan bagi mereka semua. Beri kesehatan juga bagi kedua orang tua. Dan juga cukupkan segala keperluan mereka lewat orang tua mereka Bapa. Bapa Sorgawi, juga kami berdoa, belah kiranya Tuhan, Kau lalukanlah Corona dari muka bumi ini Bapa. Tuhan, Engkau usir jauh-jauh Corona ini Bapa, agar Tuhan, dia tidak lagi mengganggu kehidupan kami. Bapa, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa seluruh bangsa di dunia. Ampuni Tuhan, agar Tuhan Kau berkenan akan doa kami dan permohonan kami. Ya Bapa, begitu juga Tuhan, Engkau juga tetap yang menyertai Tuhan guru-guru sekolah minggu, agar Tuhan kami juga boleh melayani adik-adik sekalipun lewat online seperti ini. Beri juga kesehatan kepada kami guru-guru. Terima kasih Bapa, dan biarlah minggu depan Kau kembali Tuhan membawa kami dalam ibadah online seperti ini. Terpuji termulia Engkau di sorga dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Bapa, sehingga kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu.
Inilah doa kami tidak sempurna Bapa, yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami datang ke hadapan-Mu, yang mana Tuhan sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini, besok, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Shalom.